Scene film dibuka dengan menunjukkan seorang mantan pembunuh bayaran ahli bela diri yang sedang dalam proses memperbaiki diri atau bahasa agamisnya dalam proses taubat hijrah maybe. Oke, dimana ia setiap waktunya menyempatkan diri ke gereja layaknya sebagai muslim yang beribadah tepat waktu. Dan pria itu bernama Cheng Iman, namun kita panggil saja Enceng. Suatu hari Enceng melihat seorang pria yang terlihat sedang menyembunyikan sesuatu di salah satu pot bunga di lingkungan gereja. Penasaran, Enceng pun akhirnya mengikuti pria tersebut. Kemudian si pria tersebut dihampiri oleh beberapa orang yang sedang mencari tas berisi uang. Orang-orang itu curiga dengan si pria tersebut. Namun ketika ditanyai, si pria tersebut mengaku tidak mengetahui akan tas tersebut. Hingga pada akhirnya si pria itu pun disiksa dengan menenggelamkan kepalanya ke dalam cai. Kemudian Enceng yang melihat hal tersebut pun menolongnya dan diketahui pria tersebut bernama Depra. Kemudian Depra meminta Enceng untuk mengantarkan dirinya ke salah satu rumah temannya yang bernama Antonia. Sesampainya di sana, Antonia langsung menyambut mereka. Namun ketika melihat kondisi Depra, Antonia pun menyuruh anaknya untuk pergi ke rumah sang bibi. Hal tersebut bermaksud untuk melindungi si anak tersebut jika suatu waktu ada seseorang yang mencari keberadaan Depra di rumahnya. Setelah itu Enceng pun kembali pulang ke rumahnya tanpa bertanya mengenai apa yang disembunyikan Depra di halaman gereja waktu itu. Sesampainya di rumah, Enceng melakukan aktivitas yang sangat beradrenalin dan berisiko tinggi, di mana ia mengisi satu peluru di pistolnya sementara sisanya hanyalah selongsong kosong yang kemudian memutar peluru tersebut secara acak lalu menembakkannya ke kepalanya seperti loret Rusia dengan maksud dan tujuan jika ia masih dikasih kesempatan untuk hidup, artinya ia juga masih dikasih kesempatan untuk bertaubat. Dan jika yang ditembakannya berisi peluru, ya sudah, pasti dia pun tewas dan film pun tamat sampai di sini. Apakah Enceng meninggal dalam tembakan tersebut? Oh, tentu tidak. Film pun masih berlanjut. Dan scene film pun memperlihatkan Enceng mendatangi orang yang telah memukuli Depra kemarin sore. Dan tentu dengan title sebagai mantan pembunuh bayaran baginya mudah untuk melumpuhkan orang-orang itu. Setelah selesai dengan orang-orang itu, Enceng pun pergi ke rumahnya Antonia. Namun sesampainya di sana, Enceng melihat begitu banyak orang di kawasan rumah tersebut. Bahkan ada juga yang membawa senjata. Namun kemudian Enceng pun masuk ke dalam rumah tersebut secara diam-diam. Dan sesampainya di dalam rumah, Depra meminta kepada Enceng untuk melindungi dirinya dari para mafia. Dan disinilah akar permasalahan pun diketahui. Rupanya tas berisi uang yang disembunyikan Depra di halaman gereja waktu itu ternyata itu milik bos bandar narkoba yang sangat disegani. Enceng pun bersedia membantunya asalkan uang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian langkah pertama yang dilakukan Enceng adalah membawa mereka ke sebuah gua untuk diamankan di daerah pantai yang jarang dikunjungi orang. Setelah itu Enceng mendatangi geng pengedar narkoba dan Enceng mengatakan kalau ia akan memberitahu mereka mengenai keberadaan tas yang sedang mereka cari dengan syarat setelah itu Enceng meminta mereka untuk pergi dari kota ini. Di bawah acungan senjata, Enceng pun mengatakan bahwa tas tersebut disembunyikan di sebuah gereja. Enceng asa kurang ngenaheun ganti aja lah. Kita panggil saja Iman. Oke, lanjut. Kemudian si ketua pengedar yang bernama Nopa itu tentu tidak begitu saja percaya kepada orang yang baru dikenalnya. Namun pada akhirnya untuk membuktikan apa yang dikatakan Imam, Nopa pun pergi ke gereja yang disebut Imam bersama salah satu anak buahnya. Namun tas tersebut nyatanya tidak ada di sana. Merasa telah dibohongi, Nopa pun ngamuk dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi si Enceng Imam. Akan tetapi Imam yang memang sudah siap siaga memberikan perlawanan dan berhasil mengalahkan anak buahnya si Nopa dengan cepat. Sat anjing. Tak lama setelah Imam pergi, Nopa pun datang dan sangat terkejut ketika melihat anak buahnya tewas mengenaskan. Dan Nopa pun saat itu juga langsung mendatangi bosnya yang bernama Steve untuk melaporkan kejadian tersebut.
Di sisi lain, Imam pun pergi kembali ke gua untuk menemui si Depra dan Antonia yang ternyata sedang sibuk menghitung uang. Dan benar, sebelum Nova datang ke gereja untuk memeriksa tas tersebut, rupanya dua orang ini telah lebih dulu mengambilnya. Dan kemudian mereka berdua mengatakan bahwasannya mereka butuh uang itu untuk keperluan anaknya si Antonia. Dan Imam pun mencoba merebut tas itu. Namun Antonia memohon kepada Imam karena dia benar-benar membutuhkan uang itu. Akan tetapi Imam menghiraukannya dan berniat untuk mengembalikan uang itu yang telah menjadi akar permasalahan ini semua. Akan tetapi ketika di jalan, Imam tiba-tiba ingatannya flashback mengingat kembali kepada istri dan anaknya. Setelah ngahulang tarik, pada akhirnya Imam pun kembali ke gua di mana ia mengembalikan uang itu kepada Antonia dan Depra. Dan ketika di gua, Imam kembali melakukan aktivitas beresiko tinggi seperti yang sudah kita ketahui di awal film. Dan seperti sebelumnya, tembakan yang diletuskan ke kepalanya tersebut itu kosong. Dan keberuntungan untuk hidupnya masih berpihak kepadanya. Kemudian setelah itu, Imam pun naik ke sebuah batu curam yang lumayan tinggi. Dan di atas sana, Imam mengawasi aktivitas para pengedar narkotik yang jaraknya tak jauh dan tidak juga dekat, pertengahan lah. Imam dengan detailnya mengamati mereka dengan menggunakan keahlian yang ia miliki. Sehingga pada akhirnya Imam membuntuti salah satu mobil yang menuju ke salah satu pabrik obat di sana. Dan dari kejauhan, Imam kembali mengamati gerak-gerik dan aktivitas orang-orang di pabrik tersebut. Dan tak lama kemudian, mobil yang sebelumnya diikuti Imam itu kembali pergi dari sana. Dan Imam pun kembali mengikutinya. Dan ternyata tanpa Imam sadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam jebakan mereka, di mana mobilnya langsung dibrendel senjata. Namun kemudian Imam pun keluar dari mobilnya dan langsung menghadapi para kelompok pengedar tramadol tersebut. Anjing. Setelah itu, Imam pun kembali pulang, tapi bukan pulang ke rumah, melainkan ke gua yang sebelumnya telah kita ketahui. Dan kemudian sesampainya di sana, Antonia langsung menghampiri Imam karena ada hal yang ingin dibicarakan. Namun ketika Antonia menepuk punduknya Ceng Imam, dan pada saat itu juga kembali teringat kepada sang istri, yang kemudian si film pun kembali ke masa lalunya Ceng Imam. Di mana pada masa lalunya tersebut, Ceng Imam diculik beserta istri tercintanya yang dalam keadaan sedang mengandung. Pada saat itu istrinya Ceng Imam disiksa, dan yang paling mengerikannya lagi, perut si istri yang sedang hamil itu dicongkel anjing oleh seorang pria yang mempunyai julukan Scorpio. Dengan kejamnya pria itu mencongkel perutnya si istri dan mengambil janinnya di hadapan Ceng Imam itu sendiri. Dan kemudian si pria itu memberi pilihan kepada Ceng Imam, di mana pilihan tersebut adalah membunuh istrinya sendiri atau melihat disiksa dengan kejam hingga tewas. Dalam keadaan itu, Ceng Imam sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya diikat dan dibenturi oleh sebuah pilihan yang sangat ngehe yang membuat pikiran dan mentalnya tak karuan, serba salah tunda. Kemudian si pria kampret tersebut memberikan pistol kepada Ceng Imam yang kemudian diarahkan kepada istrinya Ceng Imam. Tak mau melihat istri tercintanya itu terus-terusan disiksa, yang pada akhirnya dengan sangat-sangat terpaksa Ceng Imam pun menembak istrinya untuk mengakhiri penderitaannya. Dan kemudian scene film pun kembali ke masa sekarang, tepatnya di gua persembunyian mereka. Di sini si Depra mencoba mengambil salah satu perahu yang entah milik siapa, di mana ia akan berenang untuk mengambilnya. Dan diketahui maksud Depra mengambil perahu tersebut adalah digunakan untuk kabur dari kota itu. Namun sayangnya ketika Depra berhasil menaiki perahu tersebut, dirinya hampir ditangkap oleh anak buahnya Scorpio. Dengan cepat Depra pun kembali masuk ke dalam air dan berenang kembali ke gua. Namun ternyata si pria kalajengking itu sudah berada di sana. Dan di sisi lain, ternyata Imam kembali mendatangi pabrik pembuatan obat tersebut. Dan mari kita saksikan apa yang akan terjadi.
Kemudian Imam pun masuk ke ruangan si bos mafia kampret yang berada di lantai atas. Namun Imam kembali termakan jebakannya si bos, dimana ketika ia mengirai orang yang tengah duduk itu adalah si bos, namun nyatanya itu hanyalah sebuah boneka manekin. Dan tiba-tiba si Scorpio ngehe itu muncul dan memukul Imam dari belakang hingga pingsan. Lalu kemudian dalam keadaan pingsan Imam dibawa oleh si Scorpio. Dan dalam tak sadarkan diri Imam kembali mengingat ke sebuah kejadian di masa lampau, di mana kala itu Cheng Imam yang sebagai pembunuh bayaran mendapatkan sebuah misi, yang dimana misi tersebut adalah si pria dengan julukan Scorpio lah yang menjadi targetnya, entah siapa yang menyuruhnya. Namun kala itu si pria tersebut berhasil balik melawan, yang membuat Imam sedikit kewalahan. Kemudian singkat ceritanya, ketika Imam hendak menembak si pria tersebut, tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang merupakan putranya pria tersebut. Dan ya, tembakan itu malah mengenai si anak hingga tewas. Dan setelah salah tembak itu pun Ceng Imam pergi karena sudah melanggar aturan yang dimana seorang pembunuh bayaran tidak boleh membunuh orang lain selain target, apalagi seorang anak kecil. Kembali ke si pria Scorpio itu pun murka ketika melihat anak sematawayangnya meninggal di hadapannya. Dan saat itu jugalah ia menyimpan dendam kepada Ceng Imam hingga melakukan hal keji kepada istrinya Ceng Imam, seperti yang setelah kita ketahui di pertengahan film tadi. Dan film pun masih berlanjut, yang ternyata Ceng Imam ketika pingsan itu dibawa oleh si Scorpio ke sebuah gereja di pinggir pantai. Dan ketika Ceng Imam sadar dari pingsannya, di sana juga sudah ada si Depra dan Antonia. Kemudian si pria jenglot itu pun memberikan sebuah pistol kepada Depra dan menyuruhnya untuk menembak kepalanya sendiri. Namun inilah yang terjadi. ¡Juega o lo mato! Ya, setelah hampir kewalahan menghadapi si pria itu dengan postur tubuh lebih unggul dari Imam, namun pada akhirnya Ceng Imam berhasil menghabisi si pria tersebut, namun tidak sampai mati. Hal tersebut ia lakukan berdasarkan dirinya yang ingin bertaubat, sehingga ia memberikan kesempatan hidup kepada si pria tersebut. Dan tak hanya itu, Ceng Imam juga menyuruhnya untuk bertobat kepada si pria kalajengking itu. Hai, tobat woi, tobat anjing. Dan film pun tamat. Oke guys, setelah si Depra meninggal, entah kemana perginya si Antonia. Dalam film ini hanya fokus kepada perkelahian tokoh utama kita. Mungkin next ada kelanjutannya di film Redemir 2 nya mungkin. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. Subrek.